Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan GPD Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita nafas kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa menikmati hari ini penuh dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai semua kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kita, setidaknya untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Mari kita buka bersama Alkitab kita masing-masing dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, satu perikop yang sering sekali menjadi ayat hafalan dan kita semuanya pasti tahu tentang itu. Roma 12 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, perikop ini sebenarnya adalah perikop yang cukup panjang. Harusnya kalau kita membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan ini adalah satu perikop yang tidak asing bagi kita. Tapi hari ini saya membaca untuk 2 ayat itu saja, karena pada hari ini saya ingin memberikan judul di dalam renungan kita adalah WYS WYG. Bapak Ibu Saudara, istilah ini sebenarnya untuk ukuran saya dan saudara yang kemungkinan besar lahir sekitar tahun 70-an. Saya lahir tahun 73, dan ketika kita masih SMP, SMA, atau mungkin ada yang kuliah, mungkin waktu itu kalau kita mengerjakan tugas itu sempat menggunakan satu aplikasi yang kita sebut WordStar. Tapi habis itu terus kemudian ada Windows tahun sekitar 83, 85 yang kita pakai, dan biasanya kita ada di peralihan itu. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan, mungkin ada beberapa yang pernah menggunakan WordStar, kalau kita mengatur marginnya biasanya kita menggunakan perintah titik pakai dot itu, titik LM berapa, titik PM berapa, dan ketika kita ngeprint kita nggak tahu di layar itu kadang-kadang tidak sama dengan yang di printernya. Jadi ketika kita ngeprint kadang-kadang kalau kita salah memberikan perintah, biasanya apa yang kita inginkan ternyata nggak sama, karena apa yang dimonitor itu terkadang nggak sama dengan yang di printernya. Tetapi ketika tahun 83 ditemukan Windows melalui MS-DOS, waktu itu tetap masih ingat kita dulu menggunakan disket. Terus kemudian tahun 85 sudah ditemukan Windows yang tidak menggunakan disket lagi, sehingga kita tahu apa yang dimonitor itu sama dengan yang kita cetak di printer. Jadi itu menyenangkan sekali. Jadi waktu itu saya perubahan dari WordStar terus kemudian ke Windows, dan saya merasakan satu hal yang luar biasa. Karena sebelumnya harus pakai mesin ketik manual, terus ada komputer coba memakai WordStar, terus kemudian ada Windows dengan Office-nya, sehingga kita bisa ngetik, dan apa yang di monitor itu, di layar monitor itu akan persis sama dengan apa yang kita cetak di printer atau mesin cetak. Jadi itu yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebenarnya kita seperti fenomena itu. Jadi WYS WYG. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat di layar monitor itu sama dengan apa yang di printer atau di mesin cetak. Orang itu bisa menebak, Bapak Ibu, dengan apa yang mereka lihat di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang mereka lihat. Mereka itu bisa menebak siapa dan bagaimana kita, apa yang kita lakukan, siapa kita, apa yang
kadang-kadang orang tahu profesi kita itu apa hanya dengan cara kita bersikap, dengan cara kita bertutur kata. Jadi paling tidak ada 3 hal dalam diri kita yang bisa kita kaitkan dengan hal ini, yaitu yang pertama adalah cara berpikir. Jadi orang itu bisa melihat kita dari luar kita itu setidaknya bisa menebaklah cara berpikir kita itu bagaimana. Kalau kita lihat dari Roma 12 ayat 2 dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, salah satu contoh dalam hal ini adalah tentang cara berpikir tentang kehidupan. Kebetulan saya mendapatkan satu contoh yang hidup dari bapak saya sendiri. Usianya sekarang sudah 70 tahun, tetapi sampai sekarang tetap mau untuk melayani Tuhan. Baik itu adalah pemberitaan firman di gereja, ataupun kalau diberikan satu tugas-tugas yang lain. Dan ketika saya tanya kenapa kok masih mau usia 70 dan beliau juga menderita jantung koroner, diduga seperti itu. Meskipun kemarin ada melakukan tindakan operasi dengan laparoskopi, ternyata juga sebenarnya tidak terjadi penyumbatan di arteri koronerianya. Tapi ketika saya tanya, Mbok di rumah aja, tidak usah di pelayanan di gereja, istirahat saja, karena itu juga sebuah pelayanan. Tapi bapak saya mengambil satu keputusan, hidup itu adalah satu kesempatan. Dan salah satu kesempatan yang luar biasa adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan ini adalah cara berpikir yang luar biasa yang saya mendapatkan satu teladan dari bapak saya sendiri. Dan di Efesus 4 ayat 23 di situ dikatakan bahwa supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Berbahagialah kita yang bisa mempunyai mindset atau cara pikir yang baik seperti ini. Jadi hidup kita hanya untuk Tuhan, hidup kita hanya melayani, dan itu nanti akan juga bisa dibaca oleh orang lain bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, orang itu juga bisa menebak kita dari monitor yang dilihat oleh orang, yaitu dengan cara berperilaku kita. Berperilaku kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap lingkungan. Jadi orang itu akan tahu siapa kita, bagaimana kita dari cara berbicara kita, cara berperilaku kita, cara bergerak kita, atau cara memperlakukan orang. Jadi mereka akan tahu. Kita bisa lihat dari Amsal 23 ayat yang ke-7, yang A, di situ dikatakan bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi orang itu akan diketahui bagaimana dan siapa dia dari cara berperilakunya. Dan yang ketiga adalah cara bertindak atau actionnya. Jadi coba kita lihat dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dilihat orang di monitor kehidupan mereka itu juga mereka juga bisa menebak cara bertindak kita atau action kita. Action kita itu bisa dilihat atau dinilai sehingga kita itu bagaimana, siapa kita dan bagaimana kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berbahagialah yang kita selalu bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya yang ajaib, sehingga akar kita ada di situ dan kita menampakkan yang di atas itu, yang dimonitor kita, yang bisa dilihat oleh orang, itu adalah Kristus yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, berpikir, berperilaku, dan bertindak, itu sama seperti yang kita bahas dalam renungan kita hari ini, yaitu WYS, WYG. Apa yang dilihat oleh orang, apa yang dilihat, itu apa yang sebenarnya yang didapatkan. Karena kita sebagai murid Yesus tidak bisa untuk hidup seenaknya sendiri. Misalnya, oke lah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi dengan Tuhan Yesus, tapi hubungan dengan sesama terus diabaikan. Karena hal itu juga akan menjadi sebuah batu sandungan bagi orang lain
untuk mengenal Tuhan Yesus, sehingga orang lain yang mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus jadi terhambat karena melihat cara berpikir kita, cara berperilaku kita, dan cara bertindak kita. Kalau kita bisa lihat dari 1 Korintus 8 ayat 9, di situ dikatakan bahwa tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita renungkan pada hari ini, bagaimana cara kita berpikir, berperilaku, dan bertindak itu supaya tetap berada di dalam koridor firman Tuhan dan itu bisa dibaca oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berlaku kepada saya ketika ada, saya lupa, 1 atau 2 tahun yang lalu, ketika saya mau pulang ke rumah, ada di satu lampu merah, saya berhenti, karena berhentinya agak lama, saya pakai motor waktu itu, helmnya saya buka. Saya tidak tahu dari arah depan, ternyata terus kemudian ada orang dengan berbaju lusuh, mungkin tidak mandi berapa lama, mungkin tidak harian tapi bulanan, itu seperti berkumur-kumur. Nah, kok ternyata dia, mohon maaf, membuang ludahnya di muka saya. Nah, sudah ke saya seperti itu, memperlakukan saya seperti itu, juga memperlakukan orang di belakang saya. Jadi ada 2 orang yang jadi korban. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, ternyata di belakang orangnya tidak bisa menerima hal itu, dan orang yang memperlakukan itu akhirnya mengalami sebuah kekerasan. Saya berpikir kalau saya juga melakukan hal yang sama, terus apa bedanya? Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya menahan diri dari, mohon maaf, bau, udah karu-karuan. Saya tidak bisa bayangkan sampai sekarang. Saya terus pulang cepet-cepet. Jaraknya sekitar cuma 1,2 kilo Bapak Ibu. Tapi rasanya itu seperti 12 kilo. Jadi saya segera pulang, segera ke rumah, terus kemudian segera saya parkir motor, terus saya masuk dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan itu yang saya lakukan. Kalau mungkin saya berada dalam manusia lama saya, mungkin juga sama seperti orang yang ada di belakang itu. Jadi kita sebagai orang percaya harus hidup punya keinginan tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bukan kekuatan kita, bukan dari gagah dan kuat kita, tetapi kita dimampukan oleh Roh Kudus sendiri dan firman Tuhan yang diam di dalam kita. Jadi itu Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang bisa saya bagi, mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan tetap di dalam masa COVID-19 ini tetap jaga jarak, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.